Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dan malam kali ini alhamdulillah saya kedatangan Pak Herman Ya. dari Kota Karawang. Dan tadi sore datangnya, mulai malam ini belajar untuk selama 14 hari 14 hari kerja. Dan mulai malam ini saya akan mengenalkan teknik-teknik pijat refleksi ya. Nah, ini saya akan mempresentasikan di belakang layar sudah ada slide-nya. Saya akan presentasikan ke Pak Herman agar lebih mengetahui sebelum besok praktek, tapi wajib tahu dulu nih skemanya, alat-alatnya gitu kan. Nah, tidak lama-lama saya akan masuk ke inti materi dan mengajar, memberitahu kepada Pak Herman. Baik Pak, kesini lihatnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di pelatihan terapis refleksiologi level 2. Oke Pak, agak geser juga Pak, supaya ada enak. Agak sini, Pak. Yang penting kelihatan sama kamera. Nah, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya memperkenalkan diri dulu ya, agar lebih tahu siapa sih sosok Iman Permana ini gitu kan. Nah, jadi saya lahir di Kota Subang. Juga saya seorang trainer, juga terapis juga. Trainer ini adalah instruktur atau pengajar, juga seorang terapis. Awalnya saya seorang terapis, kemudian belajar lagi sehingga bisa mendapatkan lisensi untuk mengajar. Dan alhamdulillah saya juga mendirikan CP Terapi Cempaka Hipnotis Indonesia sebagai perusahaan awal. Kemudian saya juga mendirikan lembaga kursus Indonesian Life Skill Academy yang sudah punya izin dan operasional sampai saat ini, dan izinnya dari Dinas Perizinan, Dinas Pendidikan sampai ke tingkat kementerian. Kita punya NPSN juga. Nah, banyak juga lulusan kami yang sudah berhasil, sudah buka praktek, mulai dari Kota Sumedang, Karawang, Majalengka, Purwakarta, dan berbagai di daerah ya, seperti ada di Batam. Jaringan kita juga ada. Jadi kebetulan kita juga sudah mendirikan perkumpulan ya. Jadi perkumpulan ini asosiasinya ini adalah Bakti Sehat Jiwa Raga untuk Negeri, kalau disingkat itu BJSRAN. Jadi di websitenya ada, jadi semua websitenya ada. Seperti kalau misalkan dapat notif WA di saya, otomatis itu pasti ada link WA-nya, link websitenya, supaya bisa mengetahui dan diakses sebagai profilnya. Nah, nomor WA pribadi saya ini juga sebagai admin juga, saya juga sebagai pendirinya ya di beberapa lembaga, termasuk di perkumpulan juga saya sebagai pendirinya, juga bendahara. Di LKP saya sebagai trainer juga bendahara, operator juga, plus pendiri. Nah, jadi di LKP ini ada yang namanya Pak Sudarma. Pak Sudarma ini sebagai direkturnya, kepalanya. Nah, jadi saya tidak bisa merangkap karena saya owner dari CP Terapi Cempaka Hipnotis Indonesia yang membawahi LKP. Nah, maka kami berkomitmen bekerja sama, berpartner bersama Pak Sudarma sebagai ketuanya. Beliau adalah dosen aktif, ada di Kota Karawang beliau. Nah, alamat saya di ini ya, di Kampung Gado. Saya pakai ini dulu ya, pakai ini pen. Coba pakai pennya agak gede ini. Nah, ini alamat saya di Kampung Gadog ya. Nah, Kampung Gadog, Desa Sokahurip.
Kecamatan Jambe, Kabupaten Subang. Ini FB saya, Iman Permana TCHI. Nah, ada juga FB saya satu lagi, Iman Permana saja. Nah, ini di bawah ini ada beberapa sertifikat nasional dan lumayan banyak, dan di sini nggak bisa dipajang, di rumah kebanyakan saya ingin pajangnya. Saya juga sertifikatnya, mulai dari sertifikat hipnosis, fokusada, refleksiologi, dan terapi-terapi lainnya. Ada NLP juga ada, terus BNSP juga sebagai pelengkap, telah lulus sebagai pengelola lembaga. Nah, dan saya aktif di training, terapis, juga coaching, juga konsulting. Nah, ini sebagai profilnya. Oke, kita akan lanjut. Sebelum kita mengetahui ya materi ajar yang memang akan kita laksanakan, kalau membaca buku yang cukup tebal akan lumayan menyita waktu ya. Nah, namun saya mau memberikan terobosan. Ini adalah materi yang utama yang diajarkan, yang bisa dipraktekkan, dan bukunya bisa nanti sambil dibahas, sambil berjalan, karena kita masih punya waktu. Namun ini adalah sebagai inti yang kita akan praktekkan. Sebelum kita praktek ke materi-materi yang kita akan lebih lanjut lagi, sebaiknya kita harus memahami dulu, nah, yaitu adalah perencanaan terapi ya, perencanaan terapi. Nah, dalam perencanaan terapi ini ada yang namanya di sini alat-alat dan bahan untuk memijat ya. Nah, apalagi kalau misalkan kita bekerja di spa-spa yang cukup terkenal, cukup bagus, mungkin akan lebih banyak lagi variannya, lebih dari ini. Nah, yang pertama adalah krim ya. Krim ini adalah krim massage ya. Ini bisa juga dibeli di toko-toko online juga ada ya. Dan ini harus krim massage karena kelembutannya juga aromanya ada ya, jadi lebih enak ya. Nah, terus ini minyak ya, minyaknya jenis PCO atau memang minyak yang oil massage jenisnya ya. Oil massage ini bisa tahan agak lama. Jadi kalau misalnya kita dibalurkan ke tangan, dia gak langsung menyerap, gak langsung kering. Dia prosesnya agak lama. Itu tahan lama gitu. Jadi tetap licin. Tetap licin. Nah, terus ini ada bak sampah. Nah, bak sampah bisa digunakan untuk pembuangan apa? Pembuangan tisu. Nah, ini kan. Nah, tisu basah, tisu kering. Terus ini ada mangkok. Nah, kenapa sih menggunakan mangkok? Jadi kalau kita punya krim, nih kita kan misalnya satu contoh itu beli krim itu satu botol ya, satu ember. Nah, jadi kalau kita ambil krimnya, masukin ke mangkok ya. Nah, ini bekasnya ini yang ada di mangkok tidak boleh dimasukkan kembali ke tempat yang besar ya, kalau ada sisanya gitu. Kalau ada sisanya, jadi biarkan ini. Jadi kalau kita ngambil dulu ke yang gede secukupnya, baru simpan ke sini sampai ini habis. Jadi nggak boleh dimasukin lagi ke yang besar. Gitu, karena ini sudah dikeluarkan bekas gitu. Itu bedanya ya. Iya. Nah, terus bagaimana ini? Nah, mangkoknya itu harus tertutup. Tertutup ya. Jadi kalau misalkan terbuka, mangkoknya ada tutupnya gitu. Mangkok yang ada tutupnya, seperti Tupperware, atau nanti ada contohnya saya ada tutupnya, bisa dikunci ya. Nah, kadang-kadang dia mengeras ya. Apa ini? Si krimnya mengeras gitu, mengeras. Jadi kalau misalkan posisinya tertutup terus, dia posisinya mencair tetap.
Nah, Jangan kena itu kayak kena apa? kena angin berhari-hari gitu kan. Nah, selanjutnya ini handuk. Nah, handuk ini untuk mengelap. Nah, handuk ini ada dua, handuk untuk dasar, handuk untuk menutup kaki klien. Nah, selanjutnya adalah taplak. Taplak ini alas. Alas ya, bisa kain, bisa handuk di bawahnya ini. Kalau misalkan saya lihat di Sepang-Sepang rata-rata mereka memakai handuk pantai. Itu Lu kecil gitu. handuk yang besar. Kalau besar. Kalau yang besar, handuk kecil itu untuk lap. Nah, tapi gitu ya, ada tapinya nih. Kalau misalkan menggunakan handuk yang kayak pantai, itu memang harusnya biasanya di mereka ya satu klien satu handuk, satu klien satu handuk gitu. Itu biasanya diambil, dicuci lagi, ini sebagai alasnya. Jadi memang kan ketika handuk ini sebagai alas, ini akan bercampur dengan ya keringat, ya krim gitu kan. Nah, ada juga yang sebagian pakai kain taplaknya, ada juga sebagian. Terus ini sebagai alat pijat dari kayu atau plastik atau bahan akrilik. Kayu atau plastik, bahan akrilik. Nah, kayak gimana? bahan-bahannya atau alat-alatnya sebentar saya ambil ya. Contohnya. Nah, ini ya. Ini yang plastik, ini ada yang kayu. Nah, ini juga pun banyak variasinya. Kebetulan saya lagi bawa di rumah, ada yang pakai stick seperti ini makanya. Tapi ini harus dilihat dulu ketajaman dan ketumpulannya itu harus pas. Jangan terlalu juga runcing, jangan terlalu juga terlalu tumpul, harus pas ya. Nah, contohnya ini pas ini ya. Nah, ini kalau ini bisa untuk rokan. Nah, tapi ada tapinya nih ya. Ini adalah sebagai alat ketika terjadi ketika tangan, misalkan kesleo atau bengkak atau hal-hal yang lain. Ini ketika kita digunakan, rata-rata kita tidak digunakan ini. Nggak boleh pakai. Artinya bukan tidak boleh, tetapi sesuai dengan keperluan, gitu ya. Nah, bagaimana kalau kakinya keras banget, tebel, misalkan dia sukanya ke ladang, ke sawah, kemana, capek. jadi si kakinya itu tebal, keras, ada banyak kayak apa tuh pecah-pecah, gitu. Jadi kalau sama tangan emang nggak terasa. Dan tangan kita bisa berdarah-darah, lecet gitu kan. Nah, bisa menggunakan ini bantuannya biar kerasa biar kerasa. Dan ini juga kalau misalnya tekan harus pakai perasaan. Nah, perasaan tekannya. Dan ini juga ketika tekan sama ini, ketika pakai perasaan segini udah panas. Hati-hati ketika memijat kepada orang yang memang diabetes. Nah, karena apa? Orang diabetes mereka cenderung mudah untuk terluka gitu. Dan mereka kalau udah terluka ya lama susah untuk sembuhnya. Nah, ini ya dari alat nih. Nah, selanjutnya adalah tisu basah. Nah, tisu basah ini untuk apa? Untuk ketika awal ini pertama kan dikasih alkohol dulu, disemprot dulu alkohol si kakinya. Kalau di Sepang biasanya kaki itu direndam dulu sama air hangat dicampur garam. Nah, tapi
kalau misalkan ini home care, posisi ini home care nih, gitu kan, home care, atau memang melakukan standarisasinya seperti ini, walaupun tidak direndam sama kaki ini bisa, itu tergantung nanti SOP dari si manajemen, si sepanya atau tempat pijat tersebut, gitu. Ada yang seperti ini, ada juga yang enggak, gitu. Tapi kalau alkohol ini wajib, gitu kan, karena misalkan setelah direndam disemprot dulu sama alkohol supaya bakteri-bakterinya, kita tahu sebagai alkohol juga sebagai antiseptik, gitu kan. Nah, alkohol semprotan ke kaki, semprotkan juga ke tangan, apalagi bisa pakai hand sanitizer ya, biar lebih terlihat bahwa bersih. Nah, sabun. Nah, ini sabun apa? Ini sabun cair. Diusahakan ini adalah sabun Dettol. Ini untuk apa? Ketika sudah melakukan pemijatan, maka diharuskan untuk bersih-bersih, gitu kan? Mulai dari tangan ke sini harus dibersihkan memakai sabun. Agar apa? Agar kita itu bersih dan bebas dari kuman. Apakah selama melakukan pijat refleksi kita boleh minum? Itu tergantung dari manajemen, gitu kan. Ada juga yang memang diharuskan kita fokus, gitu kan. Yang nggak berhenti gitu ya. Nggak berhenti, sampai terus kelar. ya, sampai kelar. Ada juga kita bisa spare Selang dulu minum, gitu kan. Misalkan pas balik badan kita minum dulu seteguk, 2 teguk, gitu kan. Tapi nggak lama gitu, langsung kita sediakan di pinggir, gitu kan. Nah, namun ini tidak boleh makan, tidak boleh makan ya, standarnya tidak boleh makan, apalagi kita lagi pijat. Misalkan di situ taruh ada snack, ada buah-buahan. apa gitu. Ini manajemennya tidak boleh diambil pada saat memijat refleksi. Alasannya apa? Satu, tangan kita lagi ada krimnya, gitu kan. Disinyalir takutnya ada kuman yang masuk ke kita, dan pikiran si klien itu akan berpikir kok jorok sih bisa makan, gitu kan. Nah, tangannya dikasih makan lalu langsung praktek lagi. Ini nggak boleh, gitu kan. Nah, ini dijaganya seperti itu. Terus ada lagi apa lagi manajemennya? Ketika kita melakukan pijat refleksi, HP di silent, tidak boleh diangkat, gitu ya. Nah, manajemennya rata-rata kayak gitu. Nah, rata-rata mereka itu disimpan di locker, gitu kan. Ketika kita datang kerja, HP disimpan di locker. Nanti kalau misalkan teman-teman bisa kita setting pakai WA bisnis kan. Nah, jadi kalau misalkan ada yang WA, kita tinggal pakai broadcast otomatis, kita buat aja. Misalkan kalau misalkan siapapun yang nanti nge-WA, balasannya bisa contoh seperti ini ya, tunggu jawabannya dikarenakan saya lagi kerja, gitu kan. Itu langsung otomatis. Itu kan otomatis kan, gitu aja. Gitu. Oh, bisa ya? Bisa, kita pakai WA bisnis. Kayak kita sekali WA langsung muncul. Kayak saya kan. Kayak bapak kan aku WA langsung muncul. Itu tadi itu dulu ya. Itu setting pakai WA bisnis, ada pakai notifnya seperti itu. Jadi orang tahu, oh dia lagi kerja nih. Nah, dia seperti itu ya, supaya si klien kita atau keluarga kita memahami bahwa kita lagi kerja, jam kerja ya. Karena waktu kita nggak posisi namanya pijat refleksi, nggak tahu nih jam ini kita lagi relay karena nggak ada klien, nggak gitu bisa kan. diprediksi. Nggak bisa diprediksi, tiba-tiba kita lagi telepon, ada klien, otomatis harus ditutup, langsung disimpan. Nah, ini SOP yang harus kita jaga. Selain dari baju kita rapi, gitu kan, kebersihan, minyak wangi, gitu kan. Terus attitude kita dijaga, gitu. Nah, setelah ini kita akan masuk ke materi selanjutnya. Tapi saya akan berbicara dulu sama Kang Herman ini. Apakah di sini ada pertanyaan? Silahkan. Coba agak sini Pak. Agak sini agak depan. Jika ada pertanyaan silahkan, gitu. Kayaknya udah memahami semua yang maksudnya
sekarang kita akan lanjut nih. Nah, ini akan lebih menarik lagi materinya. Ini adalah ke tahap 2. Tahap 2 ini dibagi menjadi nih, kita hitung bersama-sama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi ini namanya itu pemanasan. Nah, dari zona pemanasan ini dibagi menjadi 5 ya. Nah, pemanasan itu bukan hanya pemanasan saja, tetapi dibagi 5. Jadi dari 6 ini, nah isinya adalah 5, gitu ya. Nah, ini adalah teknik pijat, ya, teknik pijat. Jadi yang kita ketahui biasanya kalau pijat itu kayak yang kita belum tahu awalnya, kenapa harus ada pemanasan dulu, gitu kan? Nah, dia langsung ke intinya gitu. Kalau misalkan langsung ke intinya, biasanya terjadi memar. Luka-luka itu. Nah, memar itu kayak agak hitam-hitam gitu kan, kebiru-biruan. Nah, terus bakatnya sakit, gitu kan, karena si kulit, si otot itu tidak menyesuaikan dahulu sama tekanan, gitu kan. Nah, terus tegang, gitu kan, langsung ditekan. Kayak contoh kayak gini ya. Enak gak kalau misalnya seperti ini? Enggak. Hah? Enak gak? Enggak. Tapi kalau kayak gini misalkan, enak gak? Pelan dulu, gitu kan, dilek dulu, gini-gini dulu. Kalau yang teman langsung kasar gitu. Iya kan, dilek dulu. Nah, setelah ini baru dipukul-pukul, digeter-geter. Nah, barulah dipijat. Nah kan, ya gitu. Itu pun memijat juga ada tekanannya, Jadi tekanannya jangan dientak kayak gini. Nah, yang bagus itu apa? Yang bagus itu adalah di caranya itu kayak orang membelai, tekan. Nah, gimana ya? Makannya itu tekan lagi gitu, agak pelan-pelan. Mendayu-dayu lah kalau ini mah ya, kalau lagu mendayu-dayu. Ini akan lebih enak. Kalau misalnya kayak gini, enak gak? Enggak kan? Tapi kalau kayak gini gimana? Enak kan? Iya. Nah, walaupun ketekannya sama, kayak gini kan sakit gitu. Tapi kalau kayak gini, nah, ada sakit tapi gak terlalu sakit. Padahal tekanannya hampir sama. Kayak gini. Tapi kalau kayak gini, nah kan, kerasa kan? Iya. Tapi kalau kayak gini, nah ini ya harus dipahami. Terus harus paham dengan tulang. Misalkan ini ada ruas-ruas tulang. Kalau misalkan kayak ini nih, ini kan tulang ya. Yang ini tidak boleh ditekan, tidak boleh dipijat. Nah ini kan. Nah yang boleh di mana? Ini, jalur ini, jalur ini, jalur ini, jalur ini, jalur ini. Jalur ini yang tidak boleh ditekan. Ini kan tulang. Kalau misalkan saya tekan kayak gini, sakit ya? Sakit karena tulang pak. Tulang. Iya. Ini nggak boleh gitu. Yang boleh ini di sini. Tangan pun nggak boleh ditekan kayak gini. Harus agak sepeleng lah, agak kosong. Ada ruang itu. Ada ruang. Kayak gini. Nah. Ini pertama teknik mengusap dulu. Mengusap itu seperti apa? Mengusap itu seperti ini. Mengusap. Bukan mengusap ini. Bukan mengusap diusap-usap gini, tapi agak mengusapnya kayak gini. Nah, agak diremas gitu kan. Itu mengusap. Mengusap sambil diremas. Jadi gini, mengusap, meremas gitu kan. Mengusap, meremas. Berarti mengusap itu sambil diremas. Mengusap, meremas. Langsung ditekan, menekan, berarti menekan. Nah, ini menekan. Sama nih kaki juga kayak ini. Nah, ini menekan. Terus di sini menepuk. Nah, menepuk ini kalau udah paham, ya seperti ini. Walaupun ada suaranya, tapi nggak terlalu nggak sakit gitu.
bukan menepuk ini. Kalau belum bisa, belum ada suaranya, boleh pakai kayak gini. Itu bukan kayak kalau gini kan sakit tuh kayak gini kan, tapi kalau kayak gini, nah, kayak gini. Jadi ketika dihentak kayak gini, diusahakan ada gelembung udara, jadi kedengaran. Oh, ada syaratnya. Ya, terus ada peregangan, ya kan? Peregangan. Nah, peregangan. Ini namanya peregangan. Kalau kaki diginiin, puter-puter gitu kan, gitu. Getar kayak gini. Nah, setelah itu barulah lanjut ke titik-titik areanya sesudah pemanasan itu. Jadi antara kaki kiri dan kaki kanan ada pemanasan dulu ya. Jadi pertama kan dikasih krim dulu gitu kan. Lalu pemanasan, setelah pemanasan barulah dilakukan titik-titiknya ini. Titik-titik ininya nih. Nah, titik-titik apa saja sih yang kita harus dihafal? Pertama adalah titik pembuka. Titik pembuka ini menguasai ya dari angka 1, angka 3, 4, 5, 53, 54, 55, 56, 57, 58. Ini kan. Nah, ini satu area. Di area banyakannya adalah pencernaan ya. Pencernaan. Nah, ini titik pembuangan ya, titik wajib pembuangan. 34, 32, nah, 23, 24, 51 gitu. Nah, terus ini titik wajib pembuangan padat. Nah, 28, 29, 30, 31, 32. Jadi diharapkan ketika menekan titik pembuangan padat, misalkan BAB-nya menjadi lancar, terus pembuangan ini ya, pembuangan cairan di sini diharapkan ketika ini kencingnya lancar. Terus ini saraf dan metabolisme. Nah, diharapkan metabolisme dan saraf-sarafnya dari area pencernaannya lancar, ya kan? Metabolisme kan bisa seluruh tubuh. Gitu. Nah, ini pencernaan. Nah, pencernaan itu berarti meliputi seperti lambung, usus besar, usus kecil. Nah, ini pencernaan nih. 15, 16, 17, 18, 19, 25 nih titiknya. Nah, ini titik wajib penenang antara 2 dan 20. Ini udah ke area ke otak ya, titik penenang. Jadi rata-rata kalau misalkan orang dipijat refleksi banyak yang tidur, banyak ada dan pasti banyak Pak. Nanti juga Bapak bisa merasakan ketika dipijat refleksi kok orang tua malah tidur karena ada titik penenang. Nah, ada titik penenang, ada titik mata. Jadi kayak titiknya angka 2 nih, angka 2 ini kan ke area otak ya, area otak ya. Nah, ketika distimulusi ke otak ke sini, jadi orang tuh jadi yang tadinya pikirannya tegang. Nah, cairan-cairan endorfin, cairan-cairan kesenangan, cairan-cairan adrenal ya. Nah, cairan-cairan yang di tubuh si klien ini akan aktif. Karena ada cairan kebahagiaan. Jadi relax gitu kan. Jadi tenang. Tiba-tiba dia tidur. Ini efek-efek penenangnya gitu kan. Efek reaksi gitu ya. Reaksinya ini sangat bagus. Orang stres gitu kan dengan kerjaannya gitu kan. Dengan masalahnya. Dikasih dengan titik penenang, tiba-tiba nggak saya hitung-hitung istirahat ya, hitung istirahat tidur. Saya waktu kerja di orang lain banyak ketika direfleksi itu mereka tidur. Dan ketika tidur dia nanti kalau tidur jangan dibangunkan dulu ya. Sekalian saya tidur sekalian saya istirahat. Ya, mumet sih di kantor terus. Ya. Dia sampai bilang kayak gitu. Nah, terus ini titik wajib suplemen ya. Suplemen. Nah, 21 ya. Terus ini ada titik wajib penutup. 39, 40, 41. Kalau suplemen itu kayak di mana gitu. Yang mana? Titik suplemen. Titik suplemen nanti di bawah ya, kita akan bahas. Oke.
nih ke bawah nih. Iya. Titik ke bawah nih. Nah, ini pembahasan yang tadi nih. Iya. Kita lebih dalamkan lagi nih. Iya. Kita lebih dalamkan lagi. Nah, tadi kan ada teknik mengusap nih. Nah, untuk mengawali dan mengakhiri ya. Jadi di awal juga pakai, di akhir juga pakai. Sama. Jadi setelah pertama kan pemanasan, akhir juga sama harus dinginin lagi. Nah, itu mengawali dan mengakhiri. Manfaatnya gerakan ini untuk merelaksasi otot dan ujung-ujung saraf. Nah, supaya rileks dulu, nggak langsung hajar aja gitu kan. Terus meremas, dalam bahasanya itu practicing, gitu kan bahasa Inggrisnya. Nah, ini penggosokan pengisian pembuluh darah, vena dan limpa. Ya. Terus menekan atau friction ya, nah, memecah deposit lemak. Nah, terus meningkatkan aktivitas sel. Terus menggetar vibration. Nah, ini memperbaiki, memulihkan, mempertahankan fungsi saraf. Nah, serta ototnya ya. Terus ini memukul. Ini mengurangi deposit lemak dan bagian otot yang lembek. Nah, ini baru ke zonanya. Nah, ini zona yang memang wajib kita ketahui ya. Yang penting hafal dulu ininya nih, titik-titiknya nih hafal ini. Gitu kan. Nah, kan tadi udah ada nih rumusnya. Iya. Rumusnya. Nah, rumusnya apa tuh, zona transversal, zona longitudinal. Nah, di sini juga kita akan bahas. Ini satu otak, dua mukosa sinus, itu kan. Nah, kalau kita melihat ke sini akan cukup lama penghafalnya, namun saya sudah suguhkan materi yang lebih spesifik itu. Nah, ini kalau misalnya kita gambarkan akan seperti ini, Pak. Nih, gambarkan. Untuk contoh, misalkan ini nih, ini itu usus 12 jari nih, usus besar. Ini lambung, nah ini haze, mata, gitu kan. Nah, ini hati, ya kan. Nah, terus ini apa tuh namanya? Ada jantung di sini nih. Nah, ya ini liver. Nah, ini head, kepala. Ini nih, kepala, ini mata. Nah, ini. Terus area sini ini tuh titik reproduksi. Nah, sini. Ini adrenal. Nah, ini juga lambung ini ke sini nih. Turun ke sini nih. Lambung. Nah, ini sebagai ini apa tuh namanya? Sirkulasinya. Karena dalam pijat refleksi itu kalau misalkan kita gambarkan supaya lebih cepat gitu gambaran kita. Oh, mata ini misalkan di area mata gitu kan. Dipecah-pecah jadi 4 titik. Jadi cepat hafalnya nanti. Nah, ini kan kalau misalkan di zona ini kan pecah seperti ini. Perasaan pensal ini di 4. Nah, ini titik pembuka. Jadi setelah tadi kita ngobrolin titik pembuka itu apa aja, nah sekarang kita didalamkan lagi. Titik pembuka itu kalau misalkan dibahas itu apa aja sih? Angka 1 itu apa gitu kan? Nah, angka 1 itu adalah kepala atau otak. Nah, kepala nih, berarti kepala itu mana nih angka 1 nih? Sini nih, angka 1. Nah, ini otak kecil. Nah, otak kecil berarti 3 di mana? Di sini nih, kan? Nah, otak kecil nih. Terus saraf trigeminus. Nah, 5 berarti 5 di sini nih, sini. Terus 53 nih tulang leher. Nah, ada ke sini walaupun kecil-kecil. Sini nih. Tulang punggung ke sini. Tulang selangkah ke sini. Tulang turing sini. Ke sini. Jadi ada bagian balik lagi sini. Sini ke sini. Nah. Itu kanan sama kiri itu beda ya? Beda. Beda titiknya. Jadi misalkan sebelah sini dan sebelah sini itu. Tapi yang di pijatnya
Ya sebelah sini nih, ini ke sini, sini, terus di sini. Tuh. Ini titik pembuka. Titik pembuka ya. Titik pembuka. Nah, perlu diingat bahwa antara titik kaki kiri dan kanan ada perbedaan walaupun sedikit. Ya. Walaupun sedikit ada perbedaan seperti ini. Ini titik 20. Titik 20 ada ya. Titik 21 ada ya. 33 di sini kan tidak ada. Oh, iya. Ya kan? Ya, tidak ada. 17 ada. 19. Nah, di sini nggak ada 19. Nah, di sini. Terus yang perbedaannya adalah di tengah sini sama ini nih sedikit. Nah, sedikit nih. Soalnya kan ginjal kan sebelah sini nih. Nah, kemudian agak berbeda ke sini. Terus jantung ada di sini. Terus kan jantung nggak ada di sini. Makanya antara kaki kiri dan kaki kanan agak berbeda. Nah, terus ini ada titik pembuangan cair. Nah, titik pembuangan cair. Nah, pertama ada limpa nih, 34. Berarti 34 ini 34 ini merah ini. Terus ginjal. Nah, ginjal nih. Ginjal. Berarti di kaki kiri mah ada, di kaki kanan ya tidak ada ginjal. Nah, ginjal kan tuh cuma satu. Terus ureter ya, ureter saluran tensi. Nah, itu 23 ini kalau ginjalnya ini tekan langsung digaris ke bawah sini. Sama ada ya. Nah, di sini ada 22 nggak berbeda kan. Nah, kayak gini. Terus kantung kemih 24 ada semua 24. Ada. Nah, terus ini penis atau vagina. Nah, ini nih. Nah, di sini nih. Titik pembuangan cairan gitu kan. Apapun yang bentuk cairannya nanti dibuang di situ gitu kan. Supaya ada kontraksi kepada tubuh ketika di pijat, diharapkan ya ada kontraksi, ada perbaikan terhadap tubuh, toksin-toksinnya bisa keluar dan bisa melancarkan peredaran darah. Jadi pijat refleksi itu banyak manfaatnya, bisa melancarkan darah, bisa mengurangi pegal-pegal, yang tadinya capek bisa segar kembali, gitu kan, yang tadinya lemah bisa segar kembali. Nah, terus ini titik pembuangan padat. Nah, ini yang biasanya susah BAB, contohnya. Usus besar. Nah, usus besar ya. Kalau 28 nih, 28 di mana? Dilihat di sini nih, 28. Nah, 28 kan? 28. Berarti kalau di sini nggak ada kan? Tuh, usus besar 29. Nah, ini usus besar 30. 30 gini kan, 30. Nah, di sini nggak ada. Rektum 31. Nah, anus, nah 32. Nah, di sini. Ini titik hubungan padat antara kiri dan kanan. Terus ini adalah titik saraf metabolisme. Nah, kalau ini cuma 2 aja, nggak banyak ya. Di 12, 13. Nah, antara 12 ini 13. 12, 13. Jadi, nah ini nih titiknya ke sini, garis ke sini sama di sini. Nah, next besok kita akan praktekkan. Terus titik pencernaan. Nah, ini titik pencernaan nih. 15. lambung. Nah, lambung nih 15. Bisa dilihat mana nih. Nah, ini 15 kan? Ya. 15, 16, 17 tuh. Dulu pankreas, terus 12 jari. Kaki 18. Nah, ini 18 nih. Nah, atau kami perlu 19. Nah, 19. Nah, itu 25 terus kecil. Tuh ya, jadi kita menghafalnya gerak kaki kiri dan kanan supaya jadi lebih cepat ini ya pahamnya.
Terus titik relaksasi penenang. Nah, kaki kiri dan kanan. Nah, kalau ini sama. Dahi, ya, dahi sinus, dahi, serabut saraf lambung. Nah, kalau lambungnya kan ini nih, sini. Ini serabutnya, serabut lambungnya. Kalau lambungnya kan sini. Nah, sama ini nih. Area yang menguasai otak, kepala, ya dari sini, leher ke atas sini. Ini bagian buah. Nah, ini sama. Nah, terus ini adalah titik subclavian ya. Titik satu. Cuma satu ini kelenjar adrenal. Ini untuk ginjal ya. Anak ginjal. Satu ya, anak ginjal. Suprarenal ini satu. Kanan kiri sama. Nah, ini kelenjar getah bening. Nah, bagian atas tubuh ya. Nah, di sini nih 39. Terus kelenjar getah bening bagian perut. Nah, di sini antara ini. Terus kelenjar getah bening bagian dada pas satu ini. Jadi ini tuh nomor 40 itu sama ini. Nomor 40 di bloknya sama. Ini nomor 40, ini nomor 40. Iya. Kaki kanan dan kiri sama. Jadi setiap langkah pasti ada hikmah yang kita berproses untuk menuju sukses, bukan malah protes. Oke, ini adalah materi singkatnya. Kita scroll lagi ke atas. Barangkali ada pertanyaan, silakan sambil kita ngobrol-ngobrol ringan. Pertanyaan. Apakah mau langsung lihat praktek? Lihat prakteknya dulu nih seperti apa? Boleh? Iya. Oke, lihat prakteknya. Berarti kalau lihat prakteknya, saya pakai ini. Praktek ini pakai video saya. refleksi lah. Refleksi ya. Refleksi. Oke, buat teman-teman semua, nah ini kita akan mulai ya segera refleksi dan sebelumnya saya sudah memberikan penjelasan tentang konten apa itu refleksi, penjelasan semua bersama titik-titiknya. Dan dalam hal ini adalah prakteknya ya teman-teman. Saya stop dulu ya ini, saya izin dulu. Nah, untuk itu buat teman-teman pembelajar sejati ingin belajar refleksi, silakan untuk meningkatkan skillnya, karena skill ini bisa dibawa kemana aja, bisa bekerja di mana aja, bisa buka praktek juga gitu kan, untuk di rumah atau bisa kerja maupun di dalam negeri atau di luar negeri. Nah, sembari saya sambil mengajar dan memberikan videonya ke
peserta kami. Saya stop dulu seperti ini supaya durasinya terlalu panjang karena video prakteknya sudah ada. Sampai ketemu di video selanjutnya.